Bapak Ketua Panelis, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang untuk mengambil nomor pertanyaan bagi pasangan calon nomor urut 1. Kepada Bapak Profesor Zainur Wula SPD, kami persilakan untuk bisa mengambil terlebih dahulu. Boleh dibuka, mohon izin Bapak. Ini kayak deg-degan begitu ya. Boleh ditunjukkan aja di sana biar cepet, nggak usah ke sini. Apa boleh ditunjukkan? Pembangunan infrastruktur, oke. Untuk nomornya boleh? Iya boleh dikocok Pak, jangan lama-lama tapi Pak. A, oke baik. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 adalah pembangunan infrastruktur A. Masih tersegel ya Pak? Masih tersegel Bapak Ibu semuanya, saya akan buka. Sudah siap Pak? Saya akan baca. Pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak, namun kemiskinan geografis, topografis dan infrastruktur sering menghambat akses, terutama di desa terpencil. Pemimpin daerah perlu merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan akses dan memastikan kesetaraan kesempatan belajar. Pertanyaannya, bagaimana strategi bapak-bapak untuk memastikan percepatan akses pendidikan di Sumba Timur terutama di desa terpencil? Apa langkah nyata untuk mengatasi tantangan infrastruktur demi pemerataan kualitas pendidikan bagi generasi muda Sumba Timur? Durasi waktu menjawab 2 menit, boleh di-set dulu timernya, dimulai dari kata pertama Bapak berbicara. Pertama bahwa kita mengakui bahwa persoalan Sumba Timur hari ini yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia teristimewa pendidikan itu sendiri. Dan dalam periodisasi yang pertama kami sudah mengambil tindakan-tindakan antisipatif dengan satu, rasio antara guru dan murid dan kualitas para guru itu sendiri harus kita perhatikan. Dan juga sarana dan prasarana yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diperhatikan. Dan salah satu parameter dari menentukan daerah tertinggal adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sumba Timur sudah keluar dari daerah tertinggal karena itu ditetapkan 2010 menjadi daerah tertinggal. Dan evaluasi 2015 masih masuk, evaluasi 2020 masih masuk. Pada evaluasi 2024 sudah keluar dari daerah tertinggal. Salah satu parameternya adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana infrastruktur itu yang ada di dalamnya, pendidikan dan berbagai potensi guru itu sendiri. Sehingga dengan strategi kita tentunya meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan juga kompetensi para pengawas, dan pada saat yang sama sarana dan prasarana harus menjadi perhatian. Menyatakan bahwa sudah selesai semua, tidak, tetapi sudah berusaha dan sudah meningkat, saya pikir itu adalah bagian dari upaya nyata yang sudah kita lakukan. Dan kita akan melanjutkan dan pastikan bahwa Sumba Timur akan menjadi terdepan berdaya saing dengan kabupaten dan kota yang lain di NTT, bahkan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada 27 detik, mau dimanfaatkan? Tidak? Sudah cukup? Masih ada 20 detik? Ya, saya pikir yang berkaitan dengan ini semua Bapak Ibu Saudara, sinergitas antara dunia usaha, masyarakat sipil dan pemerintah itu kunci utamanya untuk bagaimana sesungguhnya. Karena tidak bisa pemerintah sendiri mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan di bidang apapun, termasuk pendidikan. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Calon Bupati nomor urut 1 yang sudah menjawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa merespon dalam durasi waktu 1 menit. Boleh timernya di-set, dimulai dari kata pertama Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Ya, bicara tentang sumber daya manusia pendidikan, bicara infrastruktur tadi. Membuka akses dari wilayah terisolir bagi ketersediaan jalan lintas untuk siswa untuk sekolah dasar dan menengah. Jadi kalau kami pakai Daud akan mengambil kebijakan publik dengan membeli eksavator 10 untuk kecamatan-kecamatan terisolir demi membuka akses dari dusun ke dusun ke pusat pendidikan. Nah, jadi kita bicara sumber daya dunia pasti akibatnya juga dari aksesibilitas tadi yang menjadi sumber pertanyaan tadi. Sehingga aksi nyata pemerintah
dalam hal ini harus mengambil kebijakan publik yang pro rakyat untuk membuka aksesibilitas dari dusun ke dusun ke pusat pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, boleh di stop timernya. Nah, boleh tepuk tangan sekarang. Biar nggak gangguin ketika ngomong, nanti konsentrasi bisa terganggu. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 3 durasi 1 menit, boleh di-set terlebih dahulu waktunya, dimulai dari kata pertama. Kaitan pertanyaan tadi adalah infrastruktur, yaitu sarana prasarana dan sarana penunjang lainnya. Kaitan dengan masih tingginya atau masih rendahnya angka partisipasi murni tingkat SD dan SMP itu terutama, ini disebabkan sebetulnya oleh posisi layanan dasar yang mungkin susah dijangkau oleh para siswa. Solusi dari kami adalah kaitan dengan infrastruktur, adalah mendekatkan sarana-sarana sekolah pada lokasi permukiman yang untuk Sumba Timur, sebaran permukiman ini begitu jauh. Dan untuk itu solusi kami adalah menawarkan atau melakukan program penambahan jumlah sekolah seperti SATAP dan juga SMP 1 atap dan juga sekolah paralel untuk tingkat SD. Kami berharap dengan makin dekatnya sarana pendidikan ini pada anak-anak yang membutuhkannya, itu akan meningkatkan pula angka partisipasi murni khususnya di tingkat SMP yang sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Nggak boleh yel-yel ya, tepuk tangan boleh nggak boleh yel-yel. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, tadi sudah mendengarkan tanggapan dari 2 dan 3. Kami persilakan untuk bisa memberikan respon dalam durasi waktu 1 menit. Timernya boleh di-set terlebih dahulu, dimulai dari kata pertama. Belum, ya. Matikan dulu, saya belum baik jawab. Ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh paket nomor urut 2 itu tadi bahwa membeli eksavator itu 10, kita juga harus memperhitungkan kebijakan pemerintah dalam membiayai itu sendiri. Saya pikir kebijakan pemerintah pusat hari ini spesifik grant, block grant itu belum lagi berkaitan dengan memberikan gaji P3K dan seterusnya, ya kita lebih rasional lah. Yang berkaitan dengan apa yang disampaikan paket nomor urut 3 kita sudah laksanakan. SATAP kita sudah bangun. SD juga yang baru kita bangun, SMP juga sudah kita lakukan, paralel kita sudah lakukan. Jadi apa yang diusulkan kita sudah lakukan, tinggal kita tambah saja ke depan. Terima kasih. Masih ada 20 detik, masih mau di stop atau dilanjutkan? Stop sudah. Baik, stop sudah. Mana semangatnya semua warga Sumba Timur? Boleh tepuk tangan doang. Kalau yel-yel nanti waktu iklan ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Mohon izin, kita akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bupatinya untuk bisa menjawab. Dan saya persilahkan kepada panelis kita Bapak Dr. Marten Makaborang memilihkan soal kepada pasangan calon nomor urut 2. Boleh ditunjukkan, apakah pertanyaannya Pak? Kesehatan. Baik, boleh diambilkan nomornya Pak? A. Baik, kesehatan A. Mohon maaf, saya akan seperti setrikaan. Apakah sudah siap calon bupati nomor urut 2? Pertanyaan yang sudah disiapkan, mohon bisa disimak. Dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Sumba Timur telah mencatat peningkatan usia harapan hidup dan indeks pembangunan manusia. Meski demikian, masih terdapat tantangan terkait ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di wilayah ini. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk lebih meningkatkan usia harapan hidup dan IPM, khususnya melalui pemerataan akses tenaga kesehatan dan layanan medis di wilayah terpencil? Apa inovasi pelayanan kesehatan yang akan Bapak-Bapak terapkan? Sudah siap untuk menjawab Pak? Timernya boleh di-set 2 menit, dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Bicara kesehatan, ini hal yang mendasar juga untuk Kabupaten Sumba Timur. Rasio dokter untuk
Kabupaten Sumba Timur saat ini belum mencukupi rasio dokter untuk dokter reguler maupun dokter spesialis. Dokter umum itu harus rasionya 1:2.500. Sedangkan rasio untuk dokter spesialis itu 1:16.000. Sehingga dalam hal ini kalau Daud menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur, kita berusaha untuk peningkatan tenaga dokter yang ada di Kabupaten Sumba Timur baik secara reguler maupun dokter spesialis dan disebarkan untuk semua daerah yang ada di Kabupaten Sumba Timur dengan cara memberi beasiswa atau mengakses LDPD lembaga pengelola dana pendidikan di Kementerian Keuangan, sehingga anak-anak atau dokter-dokter yang ada di Kabupaten Sumba Timur bisa mengenyam pendidikan lanjutannya untuk dapat melayani Kabupaten Sumba Timur. Adapun beasiswa-beasiswa itu baik dari APBD, konsorsium maupun CSR atau dari lembaga keuangan negara juga kita bisa mengakses untuk menceritakan tentang kebutuhan tenaga dokter, bidan, perawat, dan nakes yang ada di Kabupaten Timur. Tidak ada cara lain. Cara itu peningkatan rasio dokter dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Timur yang bisa kita lakukan. Sekian Masih dan ada terima waktu kasih. 29 detik, mau dilanjutkan atau di stop? Ya, bicara kedokteran, ya kita juga harus memetakan setiap penyakit yang ada di Kabupaten Sumba Timur, kita harus penyakit rutin itu seperti apa. Ya tidak serta-merta juga dokter ini spesialisnya di mana dulu. Karena kita harus mendata penyakit yang ada di Kabupaten Sumba Timur dan dokter spesialisnya itu yang kita lebih utamakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 2. Saya akan persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1. Ya, Sumba Timur ini luas. Untuk dalam waktu cepat itu kita harus menghadirkan internet. Karena rasio internet kita backbone itu masih tinggi. Oleh karena itu Starlink kita hadirkan untuk telemedicine. Jadi orang bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter ahli. Yang kedua, kita harus pastikan capacity building. Baik itu yang berkaitan dengan manusianya maupun sarana dan prasarananya. Terlihat bahwa 2020 ada 2 puskesmas yang tidak terakreditasi, ya. Dan hari ini tidak ada yang tidak terakreditasi, malah paripurna 15, utama 6, media 3. Jadi yang dasar tidak ada, yang tidak terakreditasi tidak. Artinya apa? Kita memahami, kita mengerti bahwa sesungguhnya ini penting karena berkaitan dengan kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat mendesak dan menjadi prioritas bagi kami dalam kepemimpinan kami 5 tahun sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan berusaha untuk bagaimana rasio antara dokter sebagaimana disampaikan oleh adik saya tadi Pak itu menjadi penting. Terima kasih. Waktunya habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3, durasi waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Kaitan dengan persoalan ini, kami sudah menjabarkannya dalam program prioritas pertama, yaitu pelayanan kesehatan yang optimal, masyarakat yang sehat. Dan program prioritas yang kedua itu Humba Cerdas. Persoalan di wilayah selatan ini adalah salah satu disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang ada di sana. Tentu solusinya adalah redistribusi tenaga kesehatan yang masih menumpuk di puskesmas yang ada di kota dan sekitarnya. Yang kedua adalah kaitan dengan kekurangan tenaga, kami dalam program Humba Cerdas itu berencana untuk memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya juga pada mereka yang berminat untuk menjadi tenaga medis. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan bagaimana masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, antara lain dengan memperbaiki sarana prasarana jalan yang menuju ke tempat-tempat layanan kesehatan ini agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, khususnya calon bupati untuk bisa merespon apa tanggapan dari pasangan lainnya. Baik, terima kasih terhadap kakak saya Bapak Kris dengan Bapak Umbu Lili. Apa yang kita bicarakan dan impikan bersama serupa. Hanya cara mengungkapkan, bicara tentang kesehatan. Kita bicara rasio dokter yang akan melayani dan tenaga kesehatan. Juga ada fasilitas pendukung, sarana prasarana di bidang kesehatan. Puskesmas tadi yang sudah disampaikan terakreditasi. Pustu. Hanya sayang sekarang sumber daya kesehatan yang ada ini belum padu padan dalam rangka penempatan mereka ada di setiap daerah,
terutama di daerah-daerah terpencil. Karena anak kecenderungan perawat bidan dia akan lebih cenderung tinggal di kota atau di kota kecamatan. Sedangkan yang rawan terhadap kesehatan itu sendiri ada di pelosok-pelosok daerah kita. Jadi ini kita juga harus padu-padankan tenaga kesehatan yang tersedia dan ada peningkatan tenaga kesehatan untuk Baik, Sumba Timur. terima kasih pasangan calon nomor urut 2 yang sudah merespon. Selanjutnya adalah sesi menjawab dari calon bupati pasangan calon nomor urut 3. Saya persilahkan kepada panelis kita, Ibu Dr. Yulita M. Pakereng SEMM untuk bisa mengambilkan soal bagi pasangan calon nomor urut 3. Silahkan. Boleh ditunjukkan kepada kami semua. Sosial dan budaya, boleh untuk nomornya. Huruf C. Baik, kita akan carikan dulu soalnya sosial budaya huruf C. Mohon izin, Bapak-bapak semua masih tersegel. Saya akan buka. Sudah siap Bapak calon bupati pasangan calon nomor urut 3? Data statistik tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Sumba yakni 158.177 jiwa. Dan jumlah penduduk usia non-produktif mencapai 97.321 jiwa. Fakta ini menunjukkan rasio beban ketergantungan masih cukup tinggi, yaitu 61,53% dan turut berkontribusi terhadap tingginya disparitas sosial budaya masyarakat. Pertanyaannya, jika bapak-bapak terpilih, program atau kebijakan apa yang dilakukan untuk menekan rasio beban ketergantungan yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan sosial budaya? Sudah siap Bapak? Durasi waktu 2 menit menjawab dimulai dari kata pertama. Beban ketergantungan yang terjadi ini diakibatkan oleh tingginya angka ketergantungan usia non-produktif pada usia produktif. Tentu ini harus disikapi dengan kebijakan untuk bagaimana memperbanyak peluang-peluang usaha, terutama untuk kelompok-kelompok wanita dan remaja, yang mana kita prioritaskan untuk memperbanyak peluang UMKM ini bertumbuh di Kabupaten Sumba Timur. Dan tentunya yang kedua adalah membuka juga peluang bagi usia non-produktif agar bisa bekerja dari rumah dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki, terutama usia-usia lanjut bagi ibu-ibu yang masih mampu untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya seperti apa? Tentu pemerintah harus memikirkan dan melaksanakan cara antara lain dengan memberikan bantuan atau permodalan maupun pendampingan bagi usia-usia non-produktif ini agar juga bisa berkontribusi dalam upaya kita meningkatkan perekonomian daerah dalam bentuk kontribusi kerja dari usia produktif, non-produktif yang masih cukup tinggi yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Masih ada waktu 40 detik Pak. Silakan Dan Bapak dalam calon program kami ada beberapa program prioritas yang sudah kami tetapkan, antara lain Humba Mandiri, yaitu memberikan peluang permodalan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, dan juga ada program kaitan dengan bagaimana menambah jumlah lapangan kerja bagi usia-usia produktif yang memang masih memberi peluang bagi mereka untuk bekerja. Mungkin itu. Sudah dicukupkan? 10 detiknya? Oke, baik, boleh di stop. Terima kasih, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3 dalam durasi waktu 1 menit. Boleh di-set timernya dimulai dari kata pertama, kami persilahkan. Sumba Timur, sebagian besar masyarakat bekerja di pertanian. Tetapi distribusi untuk penguasaan terhadap lahan ini masih timpang. Oleh karena itu, kita harus bisa memastikan bahwa semua masyarakat, semua warga negara bisa mengakses yang berkaitan dengan ini.
dikaitkan dengan budaya Sumba Timur yang sangat paternalistis antara elit dan pengikut, patron klan, ini yang harus kita pikirkan bagaimana sesungguhnya bisa terjadi redistribusi. Dan saya sebagai bupati sudah melakukan dengan kewenangan yang diberikan oleh negara redistribusi tanah 6.000 lebih kapling yang sudah kita bagikan kepada masyarakat, karena itu menjadi kewenangan kepala daerah dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan. Dan kita akan terus, saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil Pertanahan untuk bagaimana sesungguhnya redistribusi tanah itu bisa kita pastikan juga menjadi bagian dari hak-hak masyarakat untuk mengakses itu sehingga tidak terjadi ketimpangan. Yang berikut juga kita harus pastikan investasi itu harus hadir di Sumba Timur ini. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, boleh kalau tepuk tangan nggak apa-apa, yang penting nggak boleh yel-yel ya. Berikutnya kami persilahkan kepada nomor urut 2 untuk memberikan respon durasi 1 menit dimulai dari kata pertama Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita bicara konteks beban penanggungan terhadap angkatan kerja non-produksi dengan produksi. Ya, ada pun langkah strategis seharusnya peningkatan pembukaan UMKM sebagai lahan yang betul membangun atau membantu negara ini dari ketergantungan itu. Kedua, ada hal yang krusial sebenarnya. Kita bicara tenaga kerja produksi dan non-produksi, belum tersedianya ruang hukum perlindungan terhadap tenaga kerja. Betul, secara undang-undang itu sudah ada undang-undang tenaga kerja, tapi harus diimplementasikan sampai ke tingkat daerah dengan perda atau perbub untuk meyakinkan tenaga kerja ini bisa bekerja. Contoh, tenaga kerja toko saat ini mereka tidak bisa memprotes karena mereka tidak mempunyai kontrak dan tidak punya dasar hukumnya. Nah, ini juga menjadi persoalan sebenarnya. Jadi, baik, waktunya habis. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sportivitasnya. Lanjut kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa merespon tanggapan tersebut. 1 menit dimulai dari kata pertama. Terkait dengan tanggapan yang disampaikan tentang pembagian lahan, ini tentu tidak bisa menggambarkan bahwa itu akan bisa memancing usaha bagi mereka yang bergantung kepada usia produktif karena faktor usia. Yang bisa kita lakukan adalah bagi mereka yang masuk dalam kategori non-produktif ini adalah dalam bentuk program yang sudah kami rancang, yaitu Humba Sejahtera dan Humba Mandiri, antara lain memberikan bantuan permodalan dan alat untuk mereka yang memang hanya bisa bekerja di rumah. Karena usia ini masuk dalam usia lanjut. Seperti alat bantuan untuk tenun, kemudian permodalan untuk juga mereka bisa melakukan aktivitas di sektor pertanian dalam bentuk membantu anggaran pengolahan lahan yang juga bisa makin meningkatkan sumbangan mereka bagi berkurangnya angka ketergantungan yang masih tinggi. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Bapak Ibu kita jeda dulu, kita akan kembali untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, tetaplah bersama.